Inilah prediksi nasib masa depan bangsa Indonesia 4 tahun lagi. Sekarang, worker kebingungan mencari lapangan pekerjaan. Susah. Kenapa? Kebijakan sudah tidak berpihak kepada manusia. Berpihak kepada siapa? Kepada robot, AI. Karena robot sudah selesai, AI sudah selesai, kamu parkir. Kamu siap-siap terima makanan MBG dari saya. Inilah masa depan nanti Inilah kita. masa depan bangsamu. Masa depan bangsa. Iya, catat omongan saya. 4 tahun lagi. 4 tahun kurang. 2030. Ini akan terjadi. Ini akan terjadi. Bahkan mungkin lebih cepat. Ayo, catat omongan saya. Kalau rakyat tidak cepat sadar, ini yang akan terjadi. Tidak ada persatuan lagi. Yang kaya makin kaya, dia tumpuk harta. Yang rakyat BLT. Yang rakyat MBG. Terserah orang mau berbicara dengan teori segala macam, dengan HAM segala macam, saya tidak peduli. Tetapi yang saya bongkar adalah udang di balik batu dari semua program itu. Saya bisa di situ loh, Pak. Anak saya bisa di situ loh, Pak Jenderal. Loh, saya pun di situ. Bapak juga di situ. Kita semua di situ loh. Iya, kan saya bilang 90%. Mereka yang menikmati kemarin zaman COVID itu akan tetap memainkan ini. Karena ini polanya pola yang disuguhkan konsep dari global. Ketika Profesor Ekonomi ini bongkar fakta yang sulit dibantah. Siapa yang kuasai nikel? Cina. Oke, luar. Siapa yang Kita kuasai? sebut-sebut aja. Oke, siapa yang kuasai batu bara? Luar. Sebagian orang dalam, tapi sebagian juga luar. Siapa yang menguasai emas? Seterusnya luar. Oke, muncullah undang-undang IKN yang kemudian tidak berdaya apa-apa, itu IKN. Muncullah undang-undang kesehatan yang membuat rakyat Indonesia sesungguhnya tidak punya kedaulatan dalam kesehatan. Kalimat intelektualnya adalah financialization. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Gampang. Mau bukti? Mau bukti? Mari kita bukti sekarang. Berapa SBN yang dikeluarkan oleh pemerintah? Siapa yang bayar? Anda termasuk membayar, Aiman. Sementara mereka makin kaya, Anda habis-habisan dimakan pajaknya. Orang-orang miskin ini yang membayar pajak itu untuk orang kaya. Saya tulisin yang kedua. Dan Anda tidak bisa bantah. Karena saya bicara dengan data. Terjadi deindustrialisasi. Akibatnya PHK di mana-mana. Apa kaitannya deindustrialisasi dengan kekuatan oligarki tadi yang mendukung pemerintah? Karena sistem membenarkan bahwa lebih asik main di sektor keuangan daripada berjalan dalam sistem hukum yang tidak punya kepastian. Mereka mendapatkan karpet Dan merah. itu kemudian hukumnya bisa dibeli. Itulah wujudnya koalisi menjadi alat kekuasaan. Sebentar, Anda dengan bicara seperti ini seolah Anda mengatakan ini dilakukan yang paling parah oleh Pak Jokowi dong. Karena Jokowi Nah, jawab dulu pertanyaan saya, betul nggak? enggak. Oke, Jokowi melanjutkan kebijakan SBY oligarki juga. dan kemudian memperdalam. Di situ saya lihat kecerdasan Joko Widodo memperdalam kerusakan itu.